Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, yaitu pelajaran-pelajaran penting untuk masyarakat umum. Kitab aslinya atau buku aslinya adalah karya Grand Mufti atau mantan Grand Mufti dari Kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang kemudian diberikan penjelasan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Di pertemuan kita terakhir kita telah mendapatkan penjelasan target atau kadar ukuran yang seharusnya dihafal oleh seorang muslim, masyarakat umum, yaitu dari surat Al-Zalzalah ke bawah, itu dan setelahnya. Bahkan seandainya seorang muslim hanya menguasai sebagian, itu tidak mengapa, gitu ya. Sehingga seorang muslim dengan keterbatasan-keterbatasan yang dia miliki, dia tidak dituntut dengan tuntutan seorang penuntut ilmu atau seorang ulama yang diharapkan punya hafalan yang banyak dari surat-surat di Al-Quran, atau bahkan diharapkan bisa menghafalkan keseluruhannya. Tidak. Kita sebagai masyarakat awam, cukuplah apa yang menegakkan peribadatan kita. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menambahkan pembahasan di sini dari surat-surat yang disebutkan tadi. Kita akan memulai memahami secara ringkas dari surat Al-Zalzalah sampai surat An-Nas. Tapi tentunya akan diawali dari surat Al-Fatihah. Nah, di situ diawali dengan ta'awudz dan basmalah, di mana sebagian mungkin sudah pernah belajar bahwa para ulama berbeda pendapat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari Al-Fatihah? Sehingga disitulah kita dapati ketika kita mengerjakan salat, bagi mereka yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, maka mereka mengeraskan basmalahnya. Sedangkan bagi mereka yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, mereka memelankan atau yang kita kenal dengan apa? Mensirkan basmalahnya. Jadi sebenarnya mereka yang salat baik dengan mengeraskan maupun memelankan ini semuanya membaca basmalah. Nah, ini hal yang perlu difahami kita kaum muslimin, sehingga tidak ada anggapan salatnya sah dan tidak sah gara-gara mengeraskan dan tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan menyebutkan seluruh ayat dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan awali dari ta'awudz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau disebut juga al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Tafsirnya secara ringkas, kalimat ini disebut dengan apa tadi? Al-isti'adzah.
yaitu permohonan perlindungan. Dalam bahasa Arab, timbangan kata dalam bentuk istaf'ala itu artinya memohon. Kalimat yang mirip misalnya apa dengan isti'adzah ini? Istighfar. Itu ya. Istighfar apa artinya? Memohon ampunan. Isti'adzah adalah memohon perlindungan. Apa disebut juga apa? Ta'awud, yaitu orang berlindung. Disyariatkan membacanya di setiap kali seorang muslim membaca kitab Wallahi ta'ala. Perlu kita perhatikan bahwa membaca isti'adzah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dianjurkan. Hukumnya sunnah, itu ya. Sebagian mengatakannya wajib. Kapan? Setiap kita memulai membaca Al-Quran, baik di awal surat ataupun di tengah surat, di akhir surat. Misalnya surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya, atau di juz-juz akhir yang panjang, kita tidak membacanya di awal, tetap dianjurkan. Bahkan disebutkan tadi apa? Ada sebagian mewajibkan untuk membaca ta'awud. Sedangkan basmalah yang nanti akan kita sebut itu hanya dianjurkan kapan? Di awal surat. Kalau kita memulai bacaan Al-Quran kita tidak dari awal surat, misalnya tadi apa? Surat Al-Baqarah, hari ini kita baca 1 juz, maka mengawali surat Al-Baqarah baca apa? Ta'awud dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa? Bismillahirrahmanirrahim, alif lam. Kemudian setelah mendapatkan 1 juz, esok harinya ingin melanjutkan, maka cukup apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulus sufaha'u minan nas. Tidak perlu dengan basmalahnya. Kenapa? Karena posisinya di tengah-tengah surat. Isti'adzah yaitu membaca a'udzu billah. Apa artinya? Yakni berlindung kepada Allah dan permohonan perlindungan dari Allah Ta'ala. Kita sedang mengucap perlindungan kepada Allah, di saat yang sama kita apa? Memohon perlindungan dari Allah agar Dia, yaitu Allah, melindungi hambanya dan menjaganya dari setan yang terkutuk. Itu makna ringkas singkat dari apa? Isti'adzah. Isti'adzah disyariatkan ketika hendak membaca kitab Allah Azza wa Jalla, karena setan paling kuat kemauannya untuk memalingkan dan merusak konsentrasi seorang hamba dari kitab yang agung ini. Dan kenapa kita perlu berlindung kepada Allah ketika kita membaca Al-Quran? Tentu kita tahu membaca Al-Quran amalan yang sangat agung. Dan dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan tidak menginginkan kedua-duanya. Pernah dikatakan oleh salah seorang syekh, seorang ulama di Madinah, Salih As-Suhaimi rahimahullah, hafidhahullah, bahwa setan itu ibaratnya apa? Pencuri. Namanya pencuri, yang diincar apa? Barang yang tidak ada nilainya atau barang yang berharga? Yang berharga. Disitulah apa? Orang melakukan ketaatan itu tantangannya besar. Berbeda dengan apa? Orang yang melakukan kemaksiatan, meskipun sempat sekilas saya melihat sebuah konten gitu ya, neraka itu mahal.
yang penampilannya kayak orang kurang waras dan sebagainya gitu ya. Tapi dia mengatakan seperti itu, neraka itu mahal. Kenapa? Minum khamar bayar, dugem bayar, berzina bayar. Subhanallah. Sedang surga itu murah. Kenapa? Sholat gratis, puasa gratis. Tapi kenapa untuk taat lebih berat daripada bermaksiat? Karena dalam ketaatan apa? Ada setan yang menghalang kita. Kenapa? Karena dia mengincar barang yang berharga ini. Kalau maksiat nggak ada harganya, maka nggak dihalang-halangi setan, bahkan didorong. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, kita sedang mengumpulkan harta yang berharga, ingin dicuri oleh setan. Jangan sampai manusia punya pahala, karena kalau manusia punya pahala tidak akan menemani setan di mana? Di neraka. Dia juga tidak ingin manusia mendapatkan petunjuk, karena kalau manusia mendapatkan petunjuk akan jadi temannya di dunia maupun di akhirat. Maka setiap kali kita berbuat kebaikan, kita perlu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika membaca Al-Qur'an. Maka setan ingin memalingkan dan juga memalingkannya dari keberuntungan meraih petunjuk serta memahami makna-makna dan kandungan-kandungannya serta terpengaruh dengannya. Bagi yang hobi baca, mungkin ketika lagi getol-getolnya novel segini itu, semalam habis. Ya, subhanallah. Tapi sampai usia kita sampai hari ini menghatamkan terjemah loh, belum tafsirnya. Terjemahnya Al-Quran saja sudah hatam belum? Kenapa? Salahkan setan. Jangan salahkan diri kita ya. Cari kambing hitam. Ya, sebenarnya ada hawa nafsu kita gitu ya, ada keengganan kita, ditambah tadi dihalangi oleh setan. Ya jadi. Maka subhanallah. Karena disitulah sebenarnya yang kita katakan sebelumnya, membaca terjemah itu sudah paling tidak sebagian besar dari Al-Quran itu kita paham. Tinggal tersisa nanti? Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Nah itu kita tidak bisa menyimpulkannya otomatis dari terjemah. Karena ada banyak kaidah, ada yang hukum itu sudah dihapus, digantikan dengan hukum lain. Kita harus tahu namanya nasih mansukh. Ada namanya am dan khas, ada yang umum dan khusus, ada yang mutlak dan ada yang muqayyad, ada yang mutlak dan terikat dengan beberapa ketentuan hukum. Maka ketentuan hukum tidak bisa disimpulkan dengan terjemah. Tapi arti maksud dari apa yang Allah inginkan dari firman-Nya bisa dipahami dengan terjemah. Jadi jangan sampai seperti kita ingatkan sebelumnya, kita terjebak. Ini termasuk godaan setan juga. Wah, nggak berani saya baca terjemah. Kenapa? Nanti salah menafsirkan. Kita nggak nafsirkan. Kita cuma baca, memahami apa yang dimaui oleh Allah. Tapi ketika sudah sampai pada ranah hukum atau hal-hal yang mungkin berbeda, kita kurang bisa memahami. Di sini disebutkan Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Di sana disebutkan Rabbul Masyriqaini wa Maghribain. Di sana lagi disebutkan Rabbul Masyariqi wal Maghrib. Loh, kok ada penyebutan Allah itu Rabbnya timur dan barat? Dua timur dan dua barat.
Ada robnya timur-timur dan barat-barat. Nah, yang seperti ini ya, apa sikap kita? Tawakuf. Dengan keterbatasan kita sebagai masyarakat awam, kita stop tanya kepada yang paham. Loh, ini kok beda-beda, ini apa nggak konsisten? Nggak berani ngomong kasar ya. Kok nggak konsisten? Katanya Allah itu Tuhannya timur dan barat. Kok ada dua timur dan barat? Kok ada banyak timur dan banyak barat? Ada yang pernah mendapatkan penjelasan itu? Apa? Pernah? Apa, Pak Afif? Apa? Dikatakan apa? Mas Tunggal dulu. Kenapa tunggal? Karena timur barat gitu aja. Kalau yang tunggal itu dikatakan timur dan barat tunggal berdasarkan arah. Arah timur dan barat ada berapa? Satu-satu gitu ya. Timurnya satu, baratnya satu. Sedangkan dikatakan double, dua timur dan dua barat, nggih. Masyriqo ini kalau yang di apa? Di utara Khatulistiwa, di selatan Khatulistiwa atau 0 derajat. Iya. Nah, ini juga subhanallah. Di zaman itu sudah dijelaskan ada dua timur dan ada dua barat. Apa maksudnya? Di musim-musim tertentu matahari itu di utaranya Khatulistiwa. Dan di musim yang lain dia apa? Di selatannya Khatulistiwa. Makanya disebut ada dua timur, ada dua barat. Coba untuk perhatikan, matahari itu kan kadang apa? Arahnya dari sana atau arahnya dari sini. Maka timurnya ada dua. Sedangkan banyak timur dan banyak barat. Setiap hari matahari itu garis edarnya itu berubah-ubah. Iya, masya Allah. Barakallahu fiik. Banyak timur, banyak barat apa? Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, bukan hanya pada musim tadi, tapi setiap harinya itu posisi matahari itu sebenarnya tidak sama. Makanya di mana itu? Turki atau di Turki atau di Spanyol itu dibangun sebuah masjid yang di atasnya itu ada 360 jendela, di mana matahari setiap hari sinarnya masuk dari setiap jendela tersebut. Saya pernah mendengar seperti itu. Silahkan dicari ya. Maka subhanallah, ini menunjukkan dan itu kita rasakan, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ranah yang seperti ini, disitulah kita butuh bantuan siapa? Para ulama. Gitu ya. Tapi seperti yang sedang kita baca sekarang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sudah paham belum? Sudah. Bahwa saya sedang mengatakan apa? Sedang berdoa kepada Allah agar dilindungi dari godaan setan. Setan yang sudah dikutuk sama Allah. Selesai. Ya memang kalau mau diperdalam asal muasal kata apa tadi? A'udzu. Itu nggak habis ilmunya. Tapi kita sebagai masyarakat awam kan nggak dituntut sejauh itu. Yang penting baca, faham, mengerti maksudnya, itu sudah apa? Cukup bagi kita. Kecuali kita punya apa? Kelonggaran waktu lebih, kesempatan lebih, gitu ya. Itu kita akan membaca lebih dalam. Karena itu seorang hamba disyariatkan beristi'adah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari setan tersebut hingga dia membaca kitab Allah dengan bacaan yang selamat dari waswas setan, bisikan dan gangguannya, serta terjaga dengan penjagaan Allah. Selain apa? Pahala, petunjuk, ternyata ini juga dialami pada sebagian. Dia dihalang-halangi dari membaca Al-Quran itu sendiri.
entah karena gangguan apa tadi, klop dengan hawa nafsu. Iya, apa bahasanya? Klop ya. Bertemu dengan hawa nafsunya yang cenderung kepada keburukan, atau pada sebagian yang mendapatkan gangguan jin. Mereka Masya Allah yang mendapatkan ujian cobaan ini, dan itu bukan aib. Itu ya, orang kena gangguan jin itu ya sama orang kena gangguan apa, kesehatan yang lain. Allah sedang menguji dia. Jadi jangan punya persepsi negatif, orang kesurupan dan wah imannya lemah, wah kamu nggak zikir, kamu kosong. Ini salah. Wong Rasulullah SAW sendiri aja kena sihir, kurang bertakwa apa? Itu ya. Maka orang ini mendapatkan ujian dari Allah. Orang yang seperti ini kadang apa? Sampai mau sholat, sampai mau baca Al-Quran itu selalu diganggu oleh setan, oleh jin. Maka berbahagialah kita yang tidak mendapatkan ujian seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan, orang mendapati ujian, apa doanya? Lihat orang dapat ujian tertentu, itu ya, kekurangan dalam fisiknya, dapat musibah, termasuk yang seperti ini. Ya. Alhamdulillah yang pertama gitu ya. Yang maksudnya Alhamdulillah alladzi afani mimma btalahu bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang menimpanya. Wa faddalani ala katsirin minan nasi tafdila, dan telah memberikan keutamaan untukku dari banyak manusia dengan keutamaan yang banyak. Ayo doa-doa, zikir-zikir yang seperti ini. Ini zikir sederhana yang kita praktekkan setiap hari. Setiap hari ketika kita keluar, kita jalan, banyak orang mendapatkan apa? Ujian, cobaan, sedangkan kita apa? Terselamatkan. Bentuk syukur kita baca doa yang seperti atau zikir yang seperti ini. Kemudian dikatakan asyaitan, atau kita lebih nyamannya setan, gitu ya, adalah penentang yang bengal, sesaat lagi menyesatkan hamba-hamba Allah, yang menghalangi mereka, yaitu hamba Allah, dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sehingga setan itu minal jinnati wan nas, bisa sosoknya manusia yang nampak, misalnya apa, yang mendapati teman-teman yang buruk, itu salah satu bentuk setan. Mau ngaji malah apa, dihalang-halangi, mau beribadah dihalang-halangi, mau berhijrah dihalang-halangi. Demikian pula apa, dari kalangan jin yang membisik-bisiki kita dalam hati kita. Mereka dikatakan apa? Ar-rajim, yaitu yang terkutuk, yakni yang terusir, dijauhkan lagi, dilaknat, yang Allah jauhkan dari rahmatnya. Nah, itu dia artinya apa? Dilaknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Karena ia dijauhkan dari rahmat Allah, ia pun ingin menjauhkan hamba-hamba Allah dari rahmat tersebut. Nah, dan ini seperti disinggung oleh sebagian ulama. Makhluk di sini maksudnya apa? Manusia maupun jin. Ketika jatuh dalam keburukan, ada satu tabiat yang sama. Apa itu? Tidak ingin sendirian. Maka mereka yang terperosok dalam apa? Kejahatan, berusaha menggandeng temannya. Apalagi misalnya dalam bentuk apa? Narkoba dan yang semisalnya, yang itu bisa mendatangkan keuntungan bagi diri. Maka bukan hanya untuk apa? Agar dia punya komunitas keburukan, tapi apa?
ternyata juga untuk mencari keuntungan. Maka demikian pula setan dari bangsa jin, iblis khususnya, yang jelas-jelas sudah dipastikan dia menghuni neraka jahanam, maka meminta kepada Allah agar ditangguhkan sampai hari kiamat demi dendam kesumatnya kepada siapa? Manusia, kepada Nabi Adam dan anak turunnya. Manusia saja itu sudah dikatakan luar biasa dendamnya dengan istilah apa? 7 turunan. Nah, iblis itu berarti dendamnya luar biasa, kan gitu? Karena tidak hanya 7 turunan, sampai turunan Nabi Adam terakhir berusaha dia palingkan. Ini cara kita berpikir memposisikan siapa? Iblis dan bara tentara. Jadi nggak main-main. Mereka itu apa? Ingin punya teman kelak di neraka jahanam. Itulah sebabnya seorang hamba dituntut untuk beristi'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang membangkang dan bengal ini, yang bekerja dalam rangka memalingkan hamba dari ketaatan dan beribadah kepada Allah, serta menjauhkannya dari keberuntungan meraih rahmat Allah. Di mana usaha meraih rahmat Allah itu diawali dengan apa? Membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim pada aktivitas-aktivitas positif, pada aktivitas-aktivitas baik kita. Maka kemudian ketika kita akan membaca Al-Quran, kita diarahkan, disyariatkan untuk membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Basmalah adalah salah satu ayat dari kitab Allah. Nah, sehingga penulis di sini berarti mengambil pendapat bahwa bismillah ini salah satu ayat dari bagian dari dari kitabullah gitu ya. Dari kitabullah ini berarti belum tentu dari Al-Fatihah. Basmalah dibaca ketika hendak membaca setiap surat, kecuali surat Al-Bara'ah, atau disebut dengan apa? At-Taubah. Berarti di sini mengisyaratkan beliau mengambil pendapat bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi bagian dari Al-Quran yang ada pada setiap awal surat. Basmalah merupakan kalimat isti'anah. Nah, yang seperti ini kita butuh tambahan informasi dari para ulama. Karena ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Kalau salah arti kita tahu artinya seperti itu. Tapi apa maknanya dengan kita mengatakan dengan menyebut nama Allah? Disitulah apa? Ba'nya ba' isti'anah. Apa artinya isti'anah? Memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan maksud memulai tilawah dengan basmalah, yakni barang siapa yang membaca kitabullah, hendaknya dia memulai tilawahnya dengan memohon perlindungan kepada Allah, karena ba pada kalimat bismillah merupakan ba isti'anah, yakni memohon keberkahan dengan menyebut namanya Ta'ala. Memohon perlindungan ada pada apa? Ada pada ta'awud tadi, memohon perlindungan. Sedangkan pada bismillahirrahmanirrahim kita mohon pertolongan agar dimudahkan membaca Al-Qur'annya,
dilancarkan, difahamkan, dan yang paling penting dari semua itu apa? Diberikan keberkahan. Sehingga fungsi memulai aktivitas kita dengan basmalah adalah agar aktivitas kita itu mendatangkan keberkahan. Maka orang mau minum, baca apa? Bismillah. Ini nggak nyinggung Mas Rian ya. Hari Senin Mas Rian sudah tahu. Khusnudzon. Jadi kenapa mau minum baca basmalah? Supaya ditolong oleh Allah bisa minum. Dan minuman itu mendatangkan keberkahan. Kebanyakan kita pernah ngalami lupa baca basmalah, saking kehausan ambil air minum, ternyata nggak bisa minum. Kenapa? Keselak. Apa? Tersedak. Baru satu tegukan malah muntah. Baru mau minum kepleset. Terjadi yang seperti itu. Itu kan? Seperti mungkin kemarin dialami pas Ramadan, bawa sekian banyak gelas mau buka bersama, jatuh. Kita butuh mau minum saja itu butuh pertolongan Allah. Dan supaya minum itu mendatangkan keberkahan. Betapa banyak orang kemudian minum sesuatu malah mendatangkan apa? Kemadaratan, penyakit. Demikian pula makan, demikian pula aktivitas yang lain. Sedangkan ketika kita mengatakan Bismillah Allah, bi ismi Allah, aslinya kan begitu. Ada 3 kata. Bismillah itu ada 3 kata. Ba, ismun, dan lafaz Allah. Adalah nama pengenal bagi Allah Azza wa Jalla. Dan maknanya ialah yang memiliki hak sebagai yang disembah dan diibadai oleh segenap makhluknya. Yang bawa stabilo, yang kasih tanda. Ini biasanya saya gunakan untuk melakukan survei kecil-kecilan. Kira-kira antum pernah kena survei ini? Belum? Belum, kita survei. Kita ini sudah kenal Allah belum? Assalam. Sudah, insya Allah. Iya. Apa artinya Allah? Apa artinya nama Allah? Yang barusan tak suruh ngasih stabilo itu. Kita flashback kepada pelajaran fikih Asmaul Husna. Ini nama pertama dalam pembahasan fikih Asmaul Husna, dan ini penjelasan sahabat siapa? Abdullah ibn Abbas. Apa arti Allah? Dzul uluhiyyah wa dzul ubudiyah. Ini survei kecil-kecilan, jebakan kecil-kecilan. Ngaku kenal Allah, ternyata arti Allah yang baru berapa kali kita menyebutkan Allah? Berapa kali? Berapa tahun menyebutkan nama Allah? Berapa hari? Subhanallah. Itu yang sering saya jadikan survei kecil-kecilan, pengingat kecil-kecilan untuk kita semua. Kita yang ngaku-ngaku kenal Allah, ternyata nama Allah yang paling mulia, yaitu Allah itu sendiri, kita kadang tidak tahu artinya. Ya dikiranya Allah, selesai, nggak ada artinya. Ternyata kalau kita mau belajar, ada artinya. Apa itu? Yang memiliki hak sebagai yang disembah dan diibadahi oleh segenap makhluknya.
Oleh karena itu, sebenarnya kalau orang punya ilmu tentang apa nama dan sifat Allah, dari dia mengucapkan nama Allah saja seharusnya tidak boleh mempertuhankan, tidak boleh mengibadahi selain Allah. Karena yang punya hak itu hanya siapa? Hanya Allah. Tapi sayangnya banyak kemudian di antara kita berkata tanpa tahu makna. Maka di sore hari ini kita belajar ini dan diingat-ingat selalu ini, ya. Karena sebenarnya ini di beberapa majelis sudah kita tanyakan, ya. Nama ini menunjukkan keberkahan Allah sebagai yang disembah, yaitu yang menyandang sifat-sifat kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan, yang karena itu dia berhak disembah dan diibadahi. Juga penghinaan dan penundukan diri makhluknya kepadanya. Di saat yang sama ketika kita mengatakan Allah, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Karena kita menyadari yang sempurna itu hanya Allah. Sedangkan kita sebagai makhluk, sehebat apapun kita ini apa? Dhaif. Apa dhaif? Lemah. Kita ini fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu selalu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha mulia, yang maha tinggi. Dan kita sebutkan kemarin di dua kesempatan, yang hadir di Gorong Gareng, kemudian yang hadir di Muhtadin, kita hanya mampu menerjemahkan nama-nama Allah ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dengan penambahan kata apa? Maha. Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang. Di mana maha kita katakan artinya apa? Paling, apalagi? Sangat. Tapi sebenarnya itu tidak mewakili hakikat yang sebenarnya. Yang kita singgung semalam, apa contohnya? Orang yang ateis tidak mau mengakui adanya Allah. Atau bahkan orang yang kafir yang menentang Allah berani mengatakan Allah punya anak. Disayangi nggak sama Allah? Disayangi. Apa buktinya Allah sayang sama dia? Dikasih hidup fulus, harim, jamaahnya keluar ya. Masya Allah. Makanya yang enak betul bukan hanya kurma muda, kurma muda juga. Baik. Maka subhanallah, maha itu subhanallah, hakikat yang sebenarnya di luar yang bisa kita bayangkan. Coba kita berbuat dosa setiap saat, setiap waktu, yang kecil maupun yang besarnya, ternyata Allah masih mau mengampuni. Teman kita berbuat salah sekali saja, dieling-eling seterusnya, gak iso gak lali. Subhanallah. Coba padahal kita sebenarnya juga punya kasih sayang, tapi amat sangat jauh berbeda. Namun ini juga menunjukkan penghambaan makhluk. Di sisi yang lain, pengakuan atas kesempurnaan Allah, memohon keberkahan dari kesempurnaan Allah. Di satu sisi menunjukkan penghambaan makhluk. Kata hamba, sinonimnya apa kita kemarin kata? Budak.
Kalau kita mau Blokosuto, gitu ya. Tahu Blokosuto nggak? Hah? Nggak tahu. Nah, apa adanya, jujur. Nah, gitu ya. Itu apa? Kita ini ya budaknya Allah. Tapi diperhalus kalimatnya dengan apa? Terjemah hamba. Agak keren gitu ya. Ya hamba itu sebenarnya apa? Budak. Tapi apakah budak itu hina? Ada rinciannya. Budak itu hina atau tidak? Tergantung. Sekarang jawabannya berubah. Hina tidak budak itu? Tergantung kepada siapa kita menjadi budak. Menjadi budaknya Allah, hambanya Allah adalah level tertinggi yang bisa diraih seorang manusia. Tapi menjadi budaknya dunia, budak sesama makhluk, itulah level terendah yang dicapai seorang manusia. Maka tinggal memilih. Kita ini ingin menjadi hambanya siapa? Budaknya siapa? Ketika kita mengakui kitalah budaknya Allah, hambanya Allah, sehingga kita tidak akan nuruti yang lain. Wong saya itu budaknya Allah. Seperti seorang budak menuruti kepada siapa? Tuannya, majikan. Dia tidak akan nurut kepada selain majikannya, tuannya. Maka demikianlah sebenarnya kita sedang memposisikan ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, mengakui kesempurnaan Allah dan mendudukkan posisi kita sebagai seorang budak. Yang salah satunya Allah mengatakan apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita sering salah memposisikan diri. Ya Allah, kenapa saya sakit ya Allah? Kenapa saya sampai saat ini belum bisa beli rumah ya Allah? Belum bisa menikah. Sudah melarikan diri ya? Itu kita itu nggak boleh. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanyakan kenapa Allah melakukan ini, nggak boleh kita tanya. Budak kok tanya kepada tuannya, kenapa saya harus kerja di kebun? Kenapa saya nggak boleh makan enak? Budak nggak boleh tanya, dia harus patuh apa yang diperintahkan, sudah. Bahkan apa? Wahum yus'alun, mereka lah manusia hamba itu yang akan ditanya. Itu salah satu apa? Kita sudah memposisikan dalam posisi budak yang benar, yaitu menghinakan dan merendahkan diri serta bersimpuh berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang masih bagian dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maha pemurah lagi maha penyayang. Sebagian mengatakan maha pengasih lagi maha penyayang. Dua nama ini, dua nama yang diambil dari kata apa? Ar-Rahmah. Akar kata dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama, yaitu Ar-Rahmah, yang menunjukkan sifat yang sama, yaitu kasih sayang. Yang keduanya menunjukkan terbukti benarnya rahmat itu, kasih sayang itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kemudian dijelaskan para ulama. Nah, yang seperti ini kita butuh penjelasan para ulama. Meskipun alhamdulillah penjelasannya nggak perlu yang detail mendalam dalam level kita sebagai masyarakat awam. Ar-Rahman, apa itu? Yang maha pemurah, menunjukkan kepada rahmat yang luas dan mencakup segala sesuatu. Allah mengatakan di surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'in.
dan kasih sayangku, rahmatku meliputi segala sesuatu. Apa segala sesuatu yang kita sebutkan tadi? Orang yang ateis, orang yang kafir pun terhadap Allah diberi kesempatan hidup, makan, sehat, bersenang-senang. Ingat, itu semua terjadi dengan apa? Kasih sayang Allah. Kalau Allah nggak sayang kepada mereka, apa? Seperti yang diungkapkan dalam hadis tentang apa? Rendahnya nilai dunia. Seandainya dunia ini tidak lebih mahal dari apa? Sayap nyamuk, apa yang akan terjadi? Orang kafir nggak akan dikasih minum saja, nggak akan dikasih. Nah, sekarang yang terjadi apa? Bukan cuma minum, mereka bisa minum. Itu kan? Bukan cuma sekali, bahkan 2 kali, bahkan berkali-kali, bahkan minuman-minuman yang diharamkan. Ini sebagai bentuk penentangan mereka kepada Allah, tapi Allah tetap biarkan itu. Kenapa? Karena ini rahmat Allah yang sangat luas. Tapi rahmat ini tidak berkaitan dengan apa? Cinta. Apakah Allah mencintai mereka? Tidak. Sementara Ar-Rahim, meskipun dari akar kata yang sama, punya makna yang lebih spesifik. Apa itu? Maha Penyayang, menunjukkan kepada rahmat yang Allah khususkan bagi para kekasihnya. Siapa mereka? Dan orang-orang pilihannya, yaitu orang beriman. Seperti kasih sayang yang insya Allah diberikan kepada kita sore hari ini untuk bisa duduk di majelis ilmu secara langsung maupun online, gitu ya. Nah, Mas Randy sudah pulang ya? Nanti saya bilang offline dan online dimarahin. Nah, jadi bisa duduk langsung dan online, gitu ya. Nah, kita tidak sedang offline ya, sedang ngaji langsung. Ini bentuk kasih sayang Allah. Betapa banyak yang ingin hadir tapi apa? Tidak mau, tidak mampu, tidak punya kesempatan. Subhanallah. Maka orang yang bisa hadir di ketaatan, di kebaikan, di majelis ilmu, dia sedang mendapatkan kasih sayang khusus. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Sama-sama rahmat, tapi rahmat yang di atas untuk semua makhluk, nggak spesial. Karena yang kafir saja juga dikasihkan rahmat yang ini, yang luas. Yang spesial adalah ketika Allah mengatakan Dia yang Maha Penyayang kepada orang-orang beriman. Baik. Sampai poin ini dulu yang bisa kita bacakan di kesempatan sore hari ini. Silakan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Fadhal. Kalau di dalam sholat seorang imam yang di rakaat pertama, rakaat kedua yang jahar itu memilih surat yang di tengah-tengah, ayat yang di tengah-tengah surat maksudnya. Itu yang dibaca ta'awudz juga, isti'adzah juga, atau langsung dibaca aja surat? Iya, bagaimana tadi kaitannya dengan pembahasan ta'awudz di awal, di tengah surat. Lalu bagaimana ketika seorang imam ketika apa dalam salatnya misalnya yang dipilih innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba, yang diingat kemudian yang berikutnya wa kawa'iba atsraba, pembahasan semalam ya. Maka subhanallah, bagaimana, apakah dia perlu baca basmalah? Jelas tidak, karena dia di tengah. Apakah perlu baca ta'awudz? Maka sudah cukup ta'awudz yang dibaca sebelum Al-Fatihah. Karena ini dalam satu rangkaian bacaan Al-Quran dan dalam satu rangkaian apa? Kegiatan salat. Ta'awudz yang di depan sudah mencukupi untuk sampai selesai. Allah a'lam. Oh iya. Nih. Apakah diaminkan itu hanya di dalam sholat atau ketika kita tilawah atau mengajarkan amin? Iya. Apakah membaca amin dalam bacaan Al-Fatihah itu hanya dalam sholat atau juga di luar sholat?
Jawabnya di sholat maupun di luar sholat, kecuali kita membacanya apa? Ketika pengajaran. Ya. Nah, karena apa? Di luar sholat pun ketika kita membacanya itu bentuk doa. Nah, maka tetap dianjurkan untuk membaca amin. Nih, Pak Afid. Kalimat Allah itu alnya termasuk makrifat, menunjukkan makrifat. Menunjukkan ma'rifat gimana? Makrifat. Saya belum memahami pertanyaannya. Ya, kalimat Allah itu. Alnya itu menunjukkan makrifat atau bukan? Alif lam untuk ma'rifah gitu ya. Iya, kalau kita kembali kepada pembahasan fikih Asmaul Husna, anu bisa buka kembali di bukunya. Di sana disebutkan Allah berasal dari kata apa? Al dan ilah. Kemudian digabungkan menjadi Allah. Itu menurut satu pendapat. Kenapa? Karena ada nama al-ilah sendiri. Maka wallahu alam, kalau saya pribadi ya, nama itu ya sudah disebutkan seperti itu. Berbeda apa dengan kalimat-kalimat yang lain? Karena apa? Ada nama sendiri al-ilah yang dibaca al-ilah, dan memang ada nama Allah. Ini dua nama yang berbeda. Wallahu a'lam. Untuk lebih detailnya bisa dilihat tadi pada fikih Asmaul Husna penjelasannya. Dan itu disandingkan. Pembaca pertama kan nama Allah, kemudian yang kedua al-ilah. Nah, izin bertanya kemarin karena kodarullah ada yang sedikit sharing gitu Ustaz. Itu kasusnya memang ada gangguan dari jin. Setiap kali si orang ini mau melakukan ibadah terutama sholat, baca Al-Quran itu rasanya mulut hati dan wajahnya terbelah hati itu benar-benar ditusuk. Sampai dia harus memaksakan. Itu apa yang harus dilakukan benar-benar biar dia bisa kembali untuk beribadah. iya. Di sini ada pertanyaan, orang yang merasakan gangguan jin ketika dia akan melakukan ibadah, ulu hatinya seperti ditusuk-tusuk. Apa yang harus dilakukan? Yang harus difahami, orang yang mendapati sakit, musibah apapun, dia itu sedang mendapatkan apa? Ujian cobaan dari Allah. Dan orang yang mendapatkan ujian cobaan, yang pertama harus diyakini dia mampu untuk memikulnya. Karena Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Yang kedua, ujian cobaan datang karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga ketika ujian cobaan menghampiri kita, yang pertama kali harus terbetik adalah mengingat dosa-dosa kita. Dan ketika kita mengingat dosa-dosa itu, apa sikap kita berikutnya? Beristighfar dan bertaubat. Maka langkah pertama setelah kita menyadari itu adalah perbanyak istighfar dan taubat. Kemudian baru melakukan apa yang dinamakan ruqyah. Dan ruqyah itu seharusnya setiap kita mampu, asalkan kita mampu membaca Al-Quran. Dan semua Al-Quran itu adalah ruqyah. Khususnya yang disebutkan dalam sebagian hadis, misalnya apa? Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi dan seterusnya. Silahkan sebelum membaca, baca artinya dulu, sehingga paling tidak kita tahu maksud apa yang kita baca. Kemudian baca dengan penuh keyakinan, mohon pertolongan kepada Allah, dan lakukan itu berulang kali dengan penuh keyakinan. Jadi sebenarnya tidak perlu ada istilahnya apa, praktisi, ahli ruqyah, pendekar ruqyah dan sebagainya, tidak perlu. Setiap kita bisa menjadi peruqyah. Wallahu a'lam. Mengingat waktu ya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan telah hadir menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.